dan akan dimoderatori oleh Bu Desna Trihandayani. Kepada Bu Desna saya persilakan. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Masih semangat ya Bun? Masih ya, Alhamdulillah. Biar lebih semangat saya ingin buat yel-yel dulu nih Bunda. Kalau saya bilang masih semangat, jawabnya tetap semangat. Tetap semangat, lebih semangat. Lebih semangat, Allahu Akbar. Bisa ya Bun? Ulangi lagi. Iya, coba ya Bun ya. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat? Lebih semangat. Lebih semangat? Allahu Akbar. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda yang sudah memberikan semangat yang luar biasa, karena hari ini pada waktu ini juga adalah waktu yang kita tunggu-tunggu ya Bun. Dan Alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita materi yang luar biasa yang akan memberikan kita pencerahan terkait parenting ya Bunda ya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Erina Maisari STP, tanggal lahir 17 Mei 1974, pekerjaan pengelola SDIT Fitra Insani Kedamaian, alamat rumah Jalan Masjid nomor 26A Sukabumi, Bandar Lampung, dan memiliki 3 anak ya. Jadi insya Allah pengalaman dari Bunda Erina ini sudah luar biasa sekali, dan beliau juga sering mengisi materi-materi parenting yang tentunya nanti akan memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita ya. Jadi langsung saja kita sambut pemateri kita, Umi Erina Maisari STP, dipersilahkan. Terima kasih Bu Guru. Kedengeran nggak ya? Saya cek sound dulu deh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Iya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih wa kafir billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita ya, ibu-ibu semua, bunda-bunda semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Walaupun dalam kondisi pandemi kita masih bisa beraktivitas via dunia maya, satu hal yang harus kita tetap syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Apa kabar ibu-ibu semua dan anak-anak semua? Sehat ya, insya Allah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Saya diminta sama Bu Tri untuk menyampaikan sebuah materi parenting. Insya Allah ini dalam rangka kita memperbaiki pola-pola pendidikan yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, dan memperbaiki apa-apa yang masih perlu diperbaiki dan menambah ilmu pengetahuan buat kita semua terkait dengan kebutuhan dasar anak usia dini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setiap manusia itu punya kebutuhan pastinya ya. Kita semua pasti butuh sesuatu, dan bisa dibagi menjadi 2 kebutuhan itu, terutama kebutuhan pada anak-anak ya, usia dini, itu dibagi menjadi 2 kebutuhan besar. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, dan yang kedua itu adalah kebutuhan psikologis atau psikis. Saya bisa share screen nggak ya, Bu? Saya bisa dijadikan co-host? Bisa Mi. Bisa Mi, bisa.
Bentar ya, Mi. Sebentar ya, Mi. Sudah tampil ya? Sudah, Mi. Sudah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi bisa dibilang bahwa anak-anak, terutama anak-anak usia dini, itu memiliki dua kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, dan yang kedua itu adalah kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan fisik bisa kita lihat ya ibu-ibu ya, dia butuh makan, butuh tidur, gitu ya, butuh pakaian, butuh mainan, dan seterusnya. Terutama butuh makanan yang bisa kita lihat ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka ada efek-efek yang langsung bisa dirasakan oleh anak dan kita bisa tahu langsung apa yang terjadi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi. Ya, kalau misalnya dalam satu kesempatan, misalnya di pagi hari tidak kita kasih makan, pasti anak akan nangis dan seterusnya, gitu ya. Pasti anak akan rewel dan seterusnya. Nah, beda dengan kebutuhan psikologis. Psikologis itu kebutuhannya itu tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat efeknya, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat secara langsung ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, gitu ya. Karena dia sifatnya tidak konkret dan tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, padahal kedua kebutuhan itu sama-sama kita penuhi. Sebagai contoh misalnya ya, itu tadi. Bu, ini screen-nya kecoret-coret kenapa ya, Bu? Itu ada anak yang nyoret-nyoret. Iya enggak? Iya. Jadi nggak jelas, Bu. Oh gitu. Naila ya. Iya, Naila. Naila Solihah. Iya. Sebentar. Ya. Maaf. Ya. Nggak ganti ya? Ya. Nah, itu ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Jadi bisa terlihat ketika kebutuhan fisik itu tidak terpenuhi secara langsung ya kalau kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan psikologis itu akan susah kita untuk melihat efeknya, terutama ketika itu masih dalam waktu yang baru saja tidak kita penuhi. Dia baru terlihat ketika kebutuhan itu tidak kita terpenuhi itu pada jangka waktu yang agak lama gitu ya, ketika dia remaja, ketika dia dewasa, dan seterusnya. Nah, dengan analogi yang kurang lebih sama, jika kebutuhan psikologis itu tidak terpenuhi, dia akan menimbulkan masalah-masalah, ya, seperti misalnya konsep diri yang lemah. Ada ibu pernah melihat misalnya ada anak yang selalu merasa ketakutan, atau ketika dia tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat, atau anak yang sering marah, ya. Di beberapa kejadian pernah saya temukan ada anak yang dia baru diomongin sedikit aja sama temennya, itu dia langsung emosi gitu, ya. Ekspresi wajahnya itu langsung dengan marah. Atau anak yang selalu takut, ya.
eh, berada di pojokan terus-menerus, misalnya di pojokan kelas, misalnya ya, kemudian menarik diri dari teman-temannya, gitu ya, kemudian mudah sedih, gitu, seperti itu. Dan pada efek yang lainnya, dia bisa menyebabkan perilaku yang suka membuli, ya, bullying kepada temannya. Nah, itu bisa terjadi ketika kebutuhan psikologisnya itu tidak terpenuhi. Nah, ada beberapa kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi pada anak. Ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah secure attachment. Secure attachment itu apa, Ibu-ibu? Ini yang pertama dulu ya, pada pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, di poin kedua, 3, 4, dan 5. Yang pertama itu adalah secure attachment. Apa itu secure attachment? Attachment itu kelekatan, kemudian kedekatan, bonding, ya. Ibu-ibu pernah dengar kita harus membangun bonding, kedekatan kepada anak. Kedekatan yang secure. Secure itu membangun rasa aman, memberi rasa aman. Contohnya gini ya, tidak semua kedekatan itu bisa menghasilkan rasa aman pada anak. Kenapa begitu? Ibu-ibu mungkin pernah mengalami juga ketika ada anak yang di usia-usia 1,5 tahun atau 2 tahun itu dia nggak mau lepas dari ibu, ya, dari pengasuhnya. Kalau ketemu orang dia menarik diri, takut, menangis, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa peristiwa juga saya ketemu gitu ya, ada anak yang dia tidak bisa sholat ya, orang tuanya nggak bisa sholat karena anaknya nempel terus. Nah, yang dimaksud dengan secure attachment itu bukan yang seperti itu. Secure attachment itu ketika kita dekat dengan anak, tetapi anak juga merasa nyaman ketika kita juga berjauhan dengan anak, gitu. Ya, kalau kita dekat dengan anak, ya, anaknya selalu nempel sama kita, tetapi membuat dia tidak percaya diri, takut, dan seterusnya, itu bukan secure attachment yang secure, tapi insecure, ya, yang justru menumbuhkan rasa tidak aman. Nah, kalau kita lihat secara secara umum, bayi yang baru lahir itu kan pasti seluruh kebutuhannya, atau bayi ketika masih ada di dalam perut itu seluruh kebutuhannya itu dipenuhi oleh ibunya secara langsung ya, melalui tali ari-arinya. Oksigennya, makannya gitu akan langsung dipenuhi oleh ibunya secara otomatis tanpa ia harus meminta, gitu ya. Tetapi ketika bayi yang sudah lahir ke dunia, dia akan perlu melakukan aktivitas meminta, ya, harus meminta kepada yang mengasuhnya, ya. Dengan cara apa kalau bayi? Pasti dengan cara menangis, ya. Yang pasti dia akan menangis atau menggerak-gerakkan tubuhnya. Nah, respon dari pengasuh, ya, pengasuh ini bisa ibunya, bisa ayahnya, atau orang yang dititipi, babysitter dan sebagainya, atau mbak yang dititipi, bisa neneknya juga, gitu ya. Itu akan menentukan sejauh mana trust, ya, sejauh mana percaya diri yang bisa ditumbuhkan pada anak. Gitu. Nah, respon kita ketika anak menangis itu bisa menumbuhkan, padahal anak masih bayi itu ya Bu ya, dia nangis, dia minta, dia lapar misalnya ya, dia perlu asupan makanan, ketika respon kita salah, itu bisa berpengaruh ketika dia nanti anak berusia 5 tahun, bahkan remaja dan seterusnya, gitu ya. Nah, pengasuh yang kurang peka, terlambat, atau salah dalam respon, misal ada anak nangis, dia sebetulnya kepanasan, tetapi kita menganggapnya dia lapar sehingga butuh ASI. Maka akan tumbuh mistrust, ya, rasa tidak percaya kepada pengasuhnya. Dalam hal ini ibu misalnya gitu ya.
Nah, rasa tidak percaya inilah yang dapat menimbulkan efek ketika dia remaja atau anak usia balita, gitu ya. Trust atau rasa percaya itulah yang akan menumbuhkan secure attachment, kelekatan yang membangun rasa aman. Ya, ada juga kelekatan yang tidak membangun rasa aman, itu bukan secure tapi insecure. Nah, itu yang membuat anak misalnya jadi selalu ingin dekat dengan ibunya, tidak percaya diri dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketika hubungan bayi atau anak dengan pengasuhnya itu membentuk secure attachment, maka di dalamnya harus terkandung perasaan-perasaan antara lain. Kedengeran nggak ya, Bu? Kedengaran Umi? Masih Dengar, ya, masih Bu. kedengeran. Ya. Kedengeran Mi. Ya, ketika hubungan bayi dengan pengasuhnya itu membangun kedekatan yang rasa aman, kedekatan yang membangun rasa aman, itu harus terkandung di dalamnya perasaan yang tumbuh di dalam diri anak itu adalah yang pertama, dia harus merasa disayangi dan dicintai tanpa syarat. Ya, ini udah ya. Ya. Ya, perasaan dalam secure attachment yang perlu dibangun itu adalah disayangi dan dicintai tanpa syarat. Ya, anak akan merasa aman ketika ia tahu bahwa ia dicintai dan disayangi tanpa syarat. Gimana sih dicintai dan disayangi tanpa syarat itu? Ketika ada ungkapan seperti ini misalnya, ayah sayang sama kamu kalau kamu pinter, gitu. Kalau kamu jadi anak baik, ayah mau sayang kamu. Nah, itu namanya rasa cinta atau rasa sayang yang bersyarat. Itu nggak boleh yang seperti itu. Artinya, apapun anak kita, maka kita harus terima dulu kekurangannya. Nah, saya punya pengalaman ini, Bu ya. Sedikit pengalaman saya ketika membesarkan anak yang pertama. Kondisinya ketika dia usia 1,5 tahun, sinyal saya agak buruk ya. Tapi kedengeran Jelas kok, kedengeran jelas. Enggak, Bu, jelas. Ini ada bunyi-bunyi. Ya maaf. Ketika anak saya yang tua itu umur 1,5 tahun, saya belum si Azam ini belum bisa jalan. 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan itu belum bisa jalan. Nah, satu hal yang perlu kita tanamkan, yang saya tanamkan ketika itu adalah saya harus menerima dulu kondisinya, baru kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikannya. Ya, jadi ketika kita menemukan anak kita dalam kondisi misalnya ada kekurangan, apapun itu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerima kondisi anak kita dulu. Baru kemudian kita bisa menentukan atau bisa mencari jalan keluarnya. Kalau kita sendiri belum bisa menerima kekurangan anak kita, maka penerimaan kita yang tidak bisa menerima itu akan dirasakan oleh anak. Sehingga perbaikan-perbaikan ke depannya itu akan sulit untuk dilakukan. Gitu ya. Ketika dia mau masuk SD, itu yang tes itu sampai bilang begini, Bu, ini anaknya kayaknya perlu dalam bahasa ini harus diperiksa lah ininya ya, di ruqyah gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dalam perjalanan tesnya dia banyak bengong gitu ya, nggak fokus dan sering melihat keluar gitu ya. Terus saya pikir kenapa ini harus dicari dulu ini sebabnya. Jadi kita terima dulu kondisi anak kita. Jangan responnya itu seperti ini misalnya. Kamu kok nggak bisa sih ngerjain tugas yang dikasih sama guru? Emangnya kamu kan sudah belajar di rumah gitu. Kita cari dulu sebabnya, kita ajak bicara. Jadi kita terima dulu kekurangannya, baru kemudian kita bisa berpikir dengan jernih langkah apa yang akan kita lakukan.
gitu ya. Jadi disayangi dulu, dicintai dulu tanpa syarat. Nah, kemarin kejadian selanjutnya adalah ketika saya ngobrol dengan anak saya, "Bang, kenapa kok Abang katanya nggak fokus, terus sering-sering ngelihat keluar gitu." Ini waktu dia mau masuk SD. Dia bilang, "Ada mainan Mi di depan. Abang pengen main di sana," gitu. Jadi sesederhana itu pikiran anak-anak gitu ya. Dan kita orang tua sudah memikir yang jauh-jauh gitu. Ya, ada mainan di depan itu, abang itu pengen main di situ, malah suruh ngerjain gitu ya. Jadi kita udah mikir harus begini, harus begitu, tapi ternyata begitu sederhana sebab dia tidak fokus dan tidak konsennya gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu dulu anak kita seperti apa. Banyak ilmu parenting, banyak ilmu psikologis, tapi saya yakin ketika seorang ibu banyak ilmunya, maka dia akan banyak mencoba. Oh, kira-kira anak saya begini, kira-kira anak saya begini gitu. Itulah perlunya apa namanya, kita banyak menuntut ilmu terkait dengan pengasuhan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada TKIT Fitra Insani yang sudah sering sekali ya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, gitu ya. Perasaan dicintai itu pasti kan perasaan dasar setiap manusia ya. Kita juga begitu dengan pasangan gitu ya, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, kita pengen kita dicintai. Nah, wajar ketika anak ingin juga dicintai oleh kedua orang tuanya tanpa syarat, ya. Tidak harus melakukan ini baru dicintai, tidak harus nurut dulu baru dicintai, gitu ya. Seperti itu. Kemudian diterima apa adanya, ya. Anak yang merasa diterima apa adanya oleh orang tuanya, terlepas dari apapun kondisinya, itu akan cenderung dia merasa aman, nyaman, dan efeknya adalah dia akan muncul inisiatif yang lebih baik. Tidak takut salah, ya, karena dia akan merasa bahwa kesalahannya itu akan dibimbing oleh orang tuanya, ya. Perlu diperhatikan respon pertama bagi orang tua ketika melihat kesalahan pada anak. Jangan pernah memberikan respon yang kaget berlebihan, gitu ya. Ada kejadian seperti ini. Seorang bapak punya anak laki-laki yang belajar sepeda gitu ya. Belajar sepeda umur sekitar 5 tahun gitu. Nah, ketika si anak ini jatuh dari sepeda, itu respon ayahnya kagetnya itu terlalu berlebihan, ya. Yang ditangkap oleh anak apa? Setelah kaget apa? Marah gitu ya. Kemudian apa yang ditangkap oleh anak? Oh, kalau aku ngomong tentang kesalahanku, maka aku akan kena marah gitu. Sehingga kejadian berikutnya adalah ketika dia jatuh dari pohon yang menyebabkan kakinya patah, dia tetap tidak cerita gitu. Kenapa? Karena dia sudah terframe dalam pikirannya kalau aku cerita sama ayah, nanti aku kena marah. Padahal kalau dia langsung bisa cerita ke orang tuanya, bisa lebih cepat memberikan pertolongan. Nah, ini kondisinya sudah berapa hari kakinya sudah bengkak baru bilang gitu ya. Dia baru cerita kalau aku ngomong nanti ayah marah gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya kemudian ada juga ini cerita juga tentang hal-hal yang seperti ini nih banyak gitu ya. Anak takut untuk bicara ya. Dari hal yang kecil kita sudah memberikan ekspresi yang tidak tepat, terlalu berlebihan, sehingga ketika anak melakukan kesalahan besar, dia tetap tidak mau bicara dan itu menyebabkan resikonya semakin besar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, diperhatikan, ya. Misalnya gini ya, kebutuhan untuk diperhatikan ini misalnya seperti ini. Ketika anak pulang sekolah, dia menceritakan pengalamannya. Dan sebetulnya dia anak yang sering ngomong gitu ya. Namun perilaku orang tua yang ditunjukkan itu seperti tidak memperhatikan gitu ya. Alah paling ceritanya itu lagi. Paling tugasnya
yang kamu ceritain ya gitu-gitulah. Bu, ibu ini teman si itu gitu misalnya ya. Ya dalam pikiran orang tuanya gitu-gitu aja yang diceritain gitu ya. Dan dia akan menguap begitu saja gitu ya. Kemudian apa yang akan tertanam oleh anak? Oh, kalau aku cerita, ibu nggak perhatikan. Ketika aku cerita, ayah nggak perhatikan, gitu ya. Nah, ini efeknya ketika nanti dia melakukan, ketika dia remaja, kemudian dia melakukan, remaja ini kan punya apa namanya perilaku-perilaku yang unik ya, dengan misalnya jadi suka dandan dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah berubah begitu, sementara waktu kecil kita tidak banyak memberikan perhatian, ketika dia berubah perilakunya dan perilaku itu kita tidak setuju dengan perilakunya dan kita ingin membenarkannya, gitu ya, memperbaikinya, menasehati dan sebagainya, maka dia akan acuh, gitu, ya. Jadi efek tidak diperhatikan ketika kecil, ketika remaja, nanti dia akan punya perilaku tidak acuh terhadap nasihat orang tuanya. Acuh ya, acuh terhadap nasihat orang tuanya. Ya. Kemudian yang keempat ya, dihargai. Ya, setiap anak itu memiliki harga diri, sekalipun anak kecil gitu ya, memuji kemampuannya ketika dia berhasil melakukan sesuatu, kemudian memuji kebaikannya gitu ya. Dan gimana kalau ternyata gagal? Ya, gimana kalau ternyata gagal atau dia menampilkan perilaku yang buruk? Kita tetap memberikan respon yang positif. Ya, kita tunjukkan mana yang baik, kemudian kita ajari juga supaya dia bisa berhasil, gitu. Ya, tetapi respon ini juga harus tidak boleh berlebihan. Misalnya gini ya, anak bisa mengerjakan 3 soal dari 10 soal, tapi terus kita bilang, wah kamu hebat, gitu ya. Nah, itu respon yang berlebihan. Ya, ada ungkapan yang lebih tepat, misalnya, good job nak, gitu ya. Sebatas itu pekerjaanmu baik, gitu. Tapi kalau dengan 3 kesalahan dari 10 kesalahan, dia merasa, oh ini udah cukup baik, maka kedepannya dia tidak perlu memperbaiki kemampuannya, gitu ya. Jadi memuji atau menghargai itu juga harus tepat sesuai dengan takarannya, gitu ya. Kemudian ini perasaan-perasaan yang di dalam secure attachment ya, yang bisa dibangun, yang bisa muncul dari anak ketika kita memiliki bonding, kelekatan ya, kelekatan yang kuat terhadap anak. Ibu pernah ikut pelatihan Abah ya. Kalau pelatihan Abah itu banyak bicara tentang disiplin. Ya, banyak bicara tentang disiplin. Terutama untuk anak-anak yang umur 7 tahun, 12 tahun gitu ya. Disiplin itu tidak bisa kita bangun sebelum kita melakukan ini, secure attachment, kedekatan, bonding, kelekatan. Yang ditangkap oleh anak usia 7 tahun, 12 tahun ketika kita menanamkan disiplin, tanpa membangun bonding, ya, kelekatan, secure attachment, itu adalah perintah. Perintah, kemudian ketidaksukaan orang tua atau apa namanya ya, sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman, cuman perintah aja gitu. Tapi kalau di usia 0 sampai 2 tahun kita berhasil membangun secure attachment, kedekatan, bonding, maka dia sudah merasa dekat. Ketika kita minta untuk disiplin, kita minta untuk menuruti nasihat, kita minta untuk mendengarkan nasihat kita, itu akan lebih mudah. Ya, akan berbeda sekali ketika kita tidak membangun bondingnya dari mereka usia dini, gitu ya. Nah, gimana cara kita membangun secure attachment ini? Yang pertama adalah proximity. Apa itu proximity?
yaitu kedekatan jarak, ya. Kedekatan jarak real atau nyata, ya. Misal anak usia 5 bulan nangis di kamar gitu ya. Kemudian ibunya itu bersuara aja dari jauh, ya. Ya, Nak, Umi ada di sini. Diem, Nak, ini kamu nggak sendiri kok. Umi ada di sini gitu. Ibunya ada di ruang tengah. Nah, itu secure attachment yang salah, bukan secure attachment, maksudnya respon yang salah gitu, ya. Proximity itu ketika kita dekat gitu ya, dekat secara nyata. Nah, kadang ada keluarga yang LDR misalnya gitu ya, Bu ya. Kemudian ada yang misalnya dari pagi sampai malam harus bekerja, ibunya misalnya harus meninggalkan apa namanya? Anaknya misalnya gitu. Nah, kita perlu membangun sistem support di rumah, ya. Pengasuh bagi anak, gini, kebutuhan psikologis ini bisa dipenuhi, kebutuhan psikologis pada anak usia 0 sampai 2 tahun ini bisa dipenuhi oleh pengasuh, siapapun pengasuhnya. Entah itu orang tuanya, pengasuhnya, neneknya, dan seterusnya itu tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan karena pekerjaan dan seterusnya, kita bisa mendelegasikannya kepada orang lain atau membangun support system dengan suami misalnya ya, dan seterusnya. Nah, semakin dekat jarak real dengan pengasuh dengan anak, maka semakin kuat secure attachment-nya, semakin kuat bonding-nya, semakin kuat apa namanya? Kelekatannya. Jadi ketika anak nangis, ibu datang, langsung diangkat, dipeluk dan seterusnya, itu dalam rangka membangun attachment. Apa namanya? Kita suka dengar kan, baca artikel yang menyebutkan ibu yang menyusui anaknya secara langsung, itu akan membangun kedekatan. Berbeda dengan ibu yang menyusui walaupun dengan ASI, tapi pakai misalnya botol, apa namanya, pakai botol gitu ya, walaupun isinya ASI gitu ya. Ya itu udah lebih mendingan lah daripada kalau diberikan sufor misalnya gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau diberikan langsung oleh ibunya tanpa ini gitu ya. Nah, ini dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita harus melakukan itu, tapi bisa diganti dengan sentuhan-sentuhan di waktu yang lain ketika kita tidak bisa memberikan ASI secara langsung misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi ya. Frekuensi yang dimaksud ini adalah seberapa sering interaksi antara anak dengan pengasuh ya. Semakin sering anak bertemu dan berinteraksi dengan pengasuhnya, maka attachment-nya itu akan semakin kuat ya daripada ketika anak itu jarang bertemu. Ya. Anak yang bertemu dengan orang tua atau pengasuhnya setiap saat itu akan lebih dekat hubungannya daripada anak yang bertemu dengan orang tua atau pengasuhnya cuma di akhir pekan misalnya, atau 1 bulan sekali gitu ya, bahkan mungkin beberapa bulan sekali gitu ya. Jadi frekuensi ini memang kadang berkaitan dengan proximity tadi ya. Proximity itu kedekatan real, jarak ya. Bisa diganti dengan video call misalnya. Selain jarak real, itu ada juga jarak imajiner. Jarak imajiner itu seperti ini misalnya. Kita ada sama-sama di ruangan yang sama, ya. Kita berada di ruangan yang sama, tetapi kita tidak saling berkomunikasi atau tidak saling dekat karena yang kita pegang gawai misalnya, gadget misalnya. Kita dekat secara real, tetapi jauh sebetulnya. Gitu ya. Tetapi bisa juga kita jauh secara real, misalnya saya di sini, tapi ibu-ibu di rumah masing-masing, tapi kita bisa bertemu via Zoom meeting ini, gitu. Ini jarak imajiner kita dekat, tapi jarak real kita jauh. Ya. Nah, ketika jarak real itu apa namanya, tidak bisa kita penuhi, kita bisa melakukan dengan jarak imajiner, ya. Walaupun mungkin itu tidak sesempurna ketika kita melakukan apa namanya, dengan jarak yang real gitu ya. Tetapi
ya ala kulihal lah ya, mungkin ada kondisi-kondisi keluarga yang harus LDR dan seterusnya tadi itu ya. Kemudian yang ketiga adalah responsif. Apa itu responsif? Yang dimaksud dengan responsif itu adalah seberapa cepat dan tepat pengasuh berespon terhadap kebutuhan anak. Contohnya, anak nangis karena lapar, tapi kita masih mengerjakan sesuatu, sehingga kita menunda memberikan makanan kepada anak. Nah, itu apa namanya, mempengaruhi kelekatan, mempengaruhi bonding. Ya, semakin cepat kita memenuhi kebutuhan anak, maka bondingnya itu akan semakin kuat dan tepat. Ya, kalau anak nangis karena lapar, tapi kemudian kita menyangka anak nangis karena panas, ya, sehingga kita bawa keluar, misalnya gitu, itu membuat bondingnya lemah, gitu ya. Anak jadi kita salah dalam menangkap pesan dari anak, ya. Atau misalnya gini, kita memberikan ekspresi yang salah, misal gini, anak jatuhnya itu lucu gitu misalnya ya. Udah anaknya gendut, terus lari-lari gitu ya, terus jatuhnya itu gedebung misalnya gitu. Anak nangis dan ekspresi kita itu yang kita tunjukkan adalah ketawa, geli gitu ya. Karena udah gendut, lari-lari, lucu, jatuhnya bikin kita ketawa gitu. Nah, itu ekspresi yang salah, ya, ekspresi yang tidak tepat. Membuat secure attachment yang dibangun, rasa aman, rasa percaya pada anak itu berkurang, ya. Seperti itu. Semakin cepat dan tepat pengasuh berespon terhadap kebutuhan anak, maka akan semakin kuat attachment yang terbentuk. Sehingga anak merasa diperhatikan, dihargai, dan sesuai perasaannya, gitu. Ya, anak mengekspresikan bahagia, tapi wajah kita tidak bahagia karena kita lagi mikirin yang lainnya. Nah, itu nggak sesuai, gitu. Ya, kita lagi mikirin apa misalnya gitu ya, yang membuat kita sedih, sementara anak sedang cerita dengan ekspresi yang bahagia, gitu ya. Kita nggak merespon dengan ekspresi yang sama dengan anak. Nah, itu membuat apa namanya, bondingnya lemah. Kemudian yang keempat adalah intensitas. Intensitas di sini adalah seberapa banyak panca indera yang terlibat dalam interaksi antara anak dengan pengasuhnya, ya. Apa namanya? Panca indera itu ada 5 ya. Ada penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Nah, ketika kita ingin mengekspresikan, Umi sayang loh nak sama kamu, ya, maka yang kita harapkan bisa membangun attachment itu adalah suara yang dia dengar, ya. Jadi ketika kita pengen mengungkapkan sayang, maka ungkapkan dengan kata-kata. Umi sayang loh sama adek, gitu ya. Kemudian itu dia dengar. Kemudian ekspresi kita bagaimana? Wajah kita menunjukkan bahwa kita sayang sama anak. Kongruen, sama. Jangan kita ngomong sayang, tapi ekspresi kita marah misalnya, atau sedih, gitu. Ya. Itu penglihatan, ya. Setelah dia dengar, dia lihat, kemudian dia juga kita bisa memberikan sentuhan atau rabaan. Sambil ngapain? Sambil dibelai misalnya kepalanya atau punggungnya, gitu. Ya. Kemudian indera penciuman dan perasanya gimana? Kita bisa sambil menyuguhkan makanan yang dia suka gitu ya. Kita siapkan makanan yang dia suka, kita bilang sayang, ekspresinya tepat ya, ekspresi sayang, kemudian dengan belayan di punggung atau di pucuk kepala, itu sudah lengkap intensitas yang kita berikan untuk membangun kedekatan atau secure attachment pada anak. Ya, menampilkan semua 5 panca indera. Ya, ketika itu semua kita berikan, maka apa namanya,
bondingnya akan kuat atau kelekatannya akan kuat. Ya. Jadi ketika melibatkan panca indera, ya, menempel dalam ingatan anak, maka semakin tinggi trust-nya kepada orang tua. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah emosi positif, ya. Kelekatan, secure attachment itu akan terbentuk kuat jika dikaitkan dengan emosi positif, ya. Apa yang dimaksud dengan emosi positif? Emosi positif adalah emosi yang mendukung dan mendorong aktifnya kemampuan berpikir dan menimbulkan rasa aman, nyaman, misalnya senang, semangat, tenang, nyaman, gitu ya. Membuat dia berani melakukan yang dia suka. Misalnya contohnya gini ya, ada anak main kalau di TK itu apa namanya? Apa sih mainan di taman itu ya Bu Desna ya? Prosotan Umi. Ya, prosotan misalnya gitu ya, prosotan, ayunan dan sebagainya. Ketika anak memiliki secure attachment, kedekatan dengan orang tua yang kuat, maka dia akan berani untuk mencoba mainan-mainan yang ada di taman, ya. Apa namanya, orang tua cukup melihat dari jauh gitu. Orang tua cukup melihat dari jauh, memperhatikan dia, menjaga dan meyakinkannya bahwa kalau dia jatuh, ada Umi yang akan membantu gitu. Tapi kalau anak yang secure attachment-nya itu rendah, untuk nyoba atau untuk melakukan sesuatu, dia udah takut duluan gitu ya. Atau misalnya gini, perilaku secure attachment yang rendah itu juga bisa seperti ini. Ketika anak berada di lingkungan yang baru gitu ya, dia nempel terus sama orang tuanya, ya. Dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang baru, ya. Dia merasa nanti kalau misalnya nggak ada ibu, aku nggak aman ini di tempat yang ini gitu ya. Ya, kenapa? Karena rasa percaya dirinya itu rendah. Gitu ya. Nah, salah satu yang suka membuat kita membangun secure attachment rendah pada anak itu adalah gini nih, contohnya lagi nih buat orang tua yang misalnya ibu bekerja, kemudian ibu meninggalkan anak usia 2 tahun misalnya ya, bekerja meninggalkan anak usia 2 tahun, itu apa namanya, pergi bekerjanya itu pagi-pagi itu bilang gini, "Mbak," bilang sama mbaknya misalnya yang ngasuh, "ajak Ade beli permen dulu ke warung. Nanti suruh dia beli apalah gitu di warung," gitu ya. Nah, nanti begitu dibawa keluar gitu ke warung sama mbaknya, ibunya cepat-cepat berangkat ke kantor, gitu. Nah, ini membuat anak tidak percaya kepada orang tuanya, akan hilang trust, gitu ya. Harusnya begitu ibu mau pergi, dadah aja. Kalau anak nangis nggak apa-apa. Kalau kata Abah itu 4 jam nangis maksimal nggak apa-apa gitu ya. Jadi perginya itu disaksikan. Boleh juga dengan bilang ini, Umi pergi dulu, nanti sekitar jam 5 setelah sholat asar, Umi akan pulang. Nah, dia jadi tahu bahwa Uminya akan kembali. Tapi kalau kita pergi dengan pakai dadah gitu ya, pakai dadah gitu, apa namanya, jelas dia melihat, "Dadah Dek, Umi pergi dulu," gitu misalnya ya. Akan berbeda ketika dia sudah merengek nangis, kemudian dibawa keluar, terus dalam kondisi dia di warung itu ibunya cepat-cepat pergi. Jadi pergi dengan sembunyi-sembunyi. Nanti ketika pulang, ke sembunyi-sembunyi. Dia Umi udah pulang. Umi udah pulang dari tadi. Kamu aja nggak lihat." Nah, seperti itu. Jadi kapan kita pergi dan kapan kita pulang anak nggak tahu. Dan itu membunuh rasa percaya. Gitu ya, membunuh trust. Mistrust tumbuhnya. Ya, nah itu bisa membangun energi emosi negatif itu tadi, gitu ya. Nggak Ketika sadar. gimana? Iya nggak Umi? Kenapa? Ya kedengeran? Nggak Umi, kedengaran. Oh iya. Nah, jika hubungan antara orang tua dan anak itu membuat anak merasa makin dicintai, makin aman, dilindungi, dihargai, dan emosi positif lainnya,
maka akan terbentuk secure attachment yang kuat, gitu ya. Tapi kalau yang tumbuh itu merasa kurang dihargai, merasa terluka, terasing gitu, dan tidak dihargai, maka akan sebaliknya, secure attachment-nya akan rendah. Dan itu adalah yang tumbuh itu adalah emosi-emosi negatif, ya. Ini mungkin juga ada contoh gitu ya, ketika kita ingin menasehati, ya. Misalnya anak belajar atau bermain gitu ya. Apa namanya? Pada kondisi belajar, bermain dengan senang bersama orang tua atau ketika akan tidur anak akan merasa nyaman ketika dipeluk oleh orang tuanya. Dan ketika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak segera memarahi ya, tapi tanya dulu. Dan yang dilakukan itu misalnya dengan mengajarinya gitu ya kalau ada yang salah gitu misalnya ya. Nih, ini contoh lagi ya. Misalnya ini sama seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya anak lagi tidur, mumpung tidur ibunya pergi. Ketika bangun ibunya nggak ada. Nah, itu juga bisa membuat anak memiliki rasa cemas. Ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Barangkali pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang kebutuhan yang lainnya ya. Ini kebutuhan, otonomi dan kompetensi gitu ya. Wallahu alam bisawab, saya kembalikan kepada Bu Desna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya Ayah Bunda materinya pada hari ini. Ternyata kebutuhan dasar anak usia dini yang harus kita penuhi pada Ananda itu banyak banget gitu. Tadi baru terbahas satu poin dan itu pun luar biasa banyak nih. Dan semoga apa yang kita terima hari ini bisa kita praktekkan dan bisa kita evaluasi sehingga nanti kita sudah siap untuk menerima ilmu selanjutnya. Nah, karena waktunya terbatas Ayah Bunda, jadi saya memberikan satu kesempatan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya terkait kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak usia dini. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada Bunda? Atau mungkin sudah cukup jelas ya Bunda ya? Atau saya ingin bertanya nih Umi, kalau Bunda-Bunda belum ada yang ingin bertanya, boleh ya Umi ya? Oh, silakan Bu Desna. Jadi gini Umi, tadi kan Umi bilang bahwa kebutuhan secure attachment itu kan harusnya dibangun dari usia 0 bulan ya Umi ya. Terus kalau misalnya kita sudah terlambat nih Mi, kita baru paham ilmunya itu ketika anak usia 5 tahun gitu. Dan kita ngerasa pantas selama ini ketika kita memberikan pola disiplin kepada anak itu nggak langsung bergerak gitu ya. Dan ternyata mungkin masalah utamanya adalah dikurangnya pendekatan kita pada anak sejak usia 0 bulan. Jadi gimana Umi? Kira-kira sudah terlambat belum nih kalau kita baru mulai menerapkan ini di usia anak itu sudah mulai tahu konsep dirinya gitu dan lain sebagainya. Ya. Ini maaf kalau saya jawabnya agak buru-buru ya Bu Desna. Ini baterainya udah mau habis. Oh ya Umi. Iya. Membangun kedekatan yang paling efektif itu atau yang memang sangat dibutuhkan sekali itu dari 0 sampai 2 tahun. Tetapi bukan berarti setelah 2 tahun itu kita tidak bisa lagi gitu. Jadi setiap kita sampai sekarang pun itu kita juga masih membutuhkan yang namanya secure attachment ya dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi mungkin kadarnya sudah terbentuknya itu tinggal berapa persen lagi. Jadi yang besar itu adalah ketika usia 0 sampai 2 tahun. Nah, gimana kalau sudah 5 tahun? Itu masih banyak kesempatan untuk bisa melakukan itu. Ya, bahkan ketika anak remaja sudah kuliah pun kita masih bisa melakukan secure attachment, maksudnya kedekatan, kelekatan dan sebagainya. Cuman mungkin energinya harus lebih besar.
gitu. Karena dia masih sudah punya frame-frame yang terbentuk, misalnya orang tua aku tuh nggak percaya sama aku, gitu misalnya, ya. Atau dikit-dikit paling Umi bohong, misalnya gitu, ya. Jadi apa namanya, masih bisa, tapi mungkin perlu energi yang lebih besar. Dan kita harus tahu nih, salahnya di mana. Misalnya kita kurang memberikan penghargaan misalnya, atau kita kurang memberikan respon dulunya gitu ya. Jadi kebutuhannya itu yang mana, itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ibaratnya membentuk dengan memperbaiki itu bukan berarti tidak bisa memperbaiki, tetapi energi untuk memperbaiki itu lebih besar daripada membentuknya gitu ya. Mungkin itu ya, Bu Desna. Iya, Umi. Jazakillah, Umi. Iya. Mungkin satu lagi, Bunda. Ada, Bunda? Cukup ya? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi Nana atas materinya pada hari ini, luar biasa. Benar-benar sangat memberikan pengetahuan yang luar biasa dalam untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang hebat, yang mampu membesarkan anak-anak yang hebat pula. Baik, Umi. Mungkin kalau Umi ingin pamit, nggak apa-apa, karena HP-nya tadi lompat katanya. Terima kasih Pamit banyak. ya ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam, makasih Bu Nana sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda ya. Tapi sedikit saya ingin menyimpulkan Bunda dari materi yang disampaikan Umi Nana, bahwa konsep ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi pada anak kita. Yang pertama kebutuhan fisik dan yang kedua kebutuhan psikologi. Dan mungkin kalau kebutuhan fisik kita sudah paham gitu ya, oh ternyata saya sudah memenuhi. Tapi kalau psikolog itu kadang kita tidak paham. Makanya ini yang harus benar-benar kita pelajari dan kita praktekkan langsung ke anak-anak. Dan ada kata-kata yang saya kutip Bunda, sebesar apapun dorongan positif dari luar atau dari orang lain, tidak akan membuat anak itu bisa menjadi anak yang hebat jika orang-orang di rumahnya, terutama orang tua, itu selalu merendahkannya. Tetapi sebaliknya, sebesar apapun dorongan negatif dari orang lain, itu tidak akan membuat anak itu jatuh jika orang tua selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Demikian materi pada hari ini. Sekali Bu Bunda. Desna. Tetap semangat. Udah lupa ya, Bu. Sekali lagi ya, Masih Bu. terpana dengan quote-nya Bu Desna tadi. Gimana, Bunda? Masih terpana dengan quote-nya Bu Desna tadi. Jadi masih melongo. Oh gitu. Lebih Nggak connect ya. Maaf. Ulang Bu. lagi ya, Bunda. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat? Lebih semangat. Lebih semangat? Allahu Akbar. Sekarang kita masuk ke sesi yang sangat kita tunggu-tunggu nih Bunda, yaitu pemenang dari lomba ucapan milad TKIT Fitra Ihsani 2 Surabaya Medan Lampu, yang Masya Allah anak-anak telah menghasilkan karya-karya hebat yang luar biasa yang membuat ibu guru semua terpesona. Dan insya Allah semua anak-anak adalah anak-anak yang terbaik. Jadi semua anak-anak akan diberikan hadiah karena semuanya adalah pemenang, Bunda. Yeay, ambil dapat hadiah nih. Ya, Bunda ya. Ya, semua anak-anak yang mengikuti lomba ya, Bunda maksudnya. Tapi sebelumnya saya ingin menampilkan beberapa video dari ucapan milad, namun tidak semua ya Bun, sebenarnya pengen banget semuanya ditampilkan gitu, tapi karena waktu terbatas jadi sekarang hanya beberapa aja yang bisa ditampilkan. Ada Bu Putri, monggo dipersilahkan.
Ya, mohon bersabar ya Bunda. Ini ada beberapa. Ya, sambil menunggu sambil ngobrol ya Bun. Jadi kemarin itu ada beberapa karya yang semuanya bahkan hampir itu yang buat Ibu Guru meleleh karena kata-katanya yang luar biasa. Terus ternyata usaha Bunda dan Ananda itu juga luar biasa. Ada yang sampai buat kue, ada yang sampai dekor-dekor rumah itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa akan mengucapkan selamat hari milad PKF. Sebentar ya Bunda. Ya, baik Bunda, sambil menunggu videonya, kita langsung ke pengumuman ya Bunda ya. Pengumuman pemenang Lomba Milad JSIT TKIT Fitra Insani 2 Kedamaian Bandar Lampung. Gimana Bunda, deg-degan Bun? Ini biasanya ada backsound-nya nih. Sambil deg-degan, Oh, sambil deg-degan. Siapakah pemenangnya? Ya, anak-anak sudah nunggu nih, Masya Allah. Sudah ada Syamil, Sabita, dan family. Ada Naila juga dan family, Masya Allah. Semuanya antusias ya, Bun. Kakaknya enggak. Ada Kia juga, Masya Allah. Ada Kifa, ada Sabita. Kakak Bita. Kakak Bita. Sabita. Ya. Ya. Ada Fatih. Kayaknya sudah siap bawa hadiah semuanya ya. Iya, ini Bu Guru sudah menyiapkan hadiahnya untuk anak-anak hebat. Jadi Bunda, nanti ada beberapa kategori dari pemenang lomba ucapan milad, yaitu yang pertama kategori terbaik, kreatif, terfavorit, terunik, terkompak. Jadi ada 5. Dan terkreatif ya. Ya, baik inilah
pengumuman lomba ucapan milad ke-12 TKIT Fitra Insani 2 Kedamaian Bandar Lampung 7 Februari 2021 dengan kategori lomba Jeng jeng jeng. jeng 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 jeng. Sengaja nih buat tegang kayaknya Bu Guru ini. Mana ini? Nah, siapa yang sudah mulai melirik-lirik? Ya, kategori lombanya, tolong Bu Bita. Lama lu. Bu, hitungnya dulu. Itu siapa? Apa ya itu tulisannya? Nggak kelihatan. Coba duduk sini. Astagfirullah. Iya. Anaknya siapa? Jadi kategori lomba yang pertama adalah kategori terbaik, yang kedua terfavorit, terunik, terkreatif, dan terkompak. Nah, kira-kira Bunda, kalau dari kategori-kategori itu, Ananda ini masuk ke kategori apa nih Bun? Feelingnya nih, biasanya feeling seorang ibu benar nih Bun. Yang ingin ngobrol-ngobrol Terheboh. kita lihat tadi. Ya Bunda Syamil mungkin, gimana Bunda? Amil terheboh. Terheboh. Wah, ya kita kurang masukin tadi kemarin. Kategori terheboh ya. Masya Allah. Karena banyak pendukungnya ya. Kakaknya yang hebat. Banyak orang di balik karyanya. Tampilnya biasa aja. Kakak-kakaknya. Sponsornya banyak. Masya Allah. Ini dari Bunda yang lain, Bunda. Ya, udah. Mana? Baru aja. Kipas. Lama nih. Minum Bu. Itu tulisan. Kelihatan Bu Devi? Ya, inilah dia, Masya Allah. Diulang lagi kepenuhan nanti. Yang tadi Ya, langsung saja kita umumkan siapa pemenang dari kategori lomba terbaik. Mama. Ini untuk apa? Kamu baca namanya. Gini dulu. Oh, tuh Malika kreatif. Benar. Ya, kategori terbaik dulu ya Bun. Yang pertama Kaisah Sazia Asya dari Miklas. Barakallah. Ada Kaisah? Coba Kaisah takbir. Masya Allah. Selanjutnya adalah Muhammad Zidan Mardika dari kelas A. Masya Allah. Ada Zidan? Zidan takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, selanjutnya ada Alia Razeta Samung dari B2. Yeay. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Selanjutnya Sabita Sazani Asya dari B1. Yang terakhir adalah Muhammad Samir. Takbir. Kok malah pingsan? Barakallah Syamil. Selanjutnya kategori terkreatif. Kita lihat siapa yang pertama. Ada Kanisa Latifa PW dari kelas. Masya Allah, barakallah Kanisa.
Selanjutnya ada Di atas bukan dan Allah. Oh, Masya Allah, Barakallah, Monik dan Niko dari free kelas juga. Selanjutnya ada Almira Naila Ataya dari kelas A. Masya Allah, semangatnya, Allahu Akbar. Muhammad Fatir Ayubi dari kelas A juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Nadine Aulia dari B2. Allahu Akbar. Selanjutnya Malika Agnia. Allah Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa, Malika. Luna Ayudia Inara dari B3. Masya Allah, tapi Luna hari ini lagi izin olahraganya juga karena eyangnya lagi sakit, Bunda. Selanjutnya ada Muhammad Arafi Firdaus dari B3. Allahu Akbar. Dan terakhir kategori terkreatif adalah ding 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 ding. Apa? Ya, Syashi Almira Naila dari B3. Masya Allah, itu adalah kategori terkreatif, Bunda. Selanjutnya kategori terfavorit. Nah, ini bisa pemilihannya dari Instagram, dari Facebook, like terbanyak, dan like terbanyak juga dari Ibu Guru. Yang pertama ada Alifa Fikria Rabbani dari Free Class. Yeay. Wah, pendukungnya banyak, Alifa. Selanjutnya ada Alsamira Aulia dari kelas A. Wah, barakallah Alsa. Razia Pratama dari B1. Hanan juga lagi sakit tapi luar biasa. Mohon doa juga ya Bunda ya. Hanan sedang sakit demam berdarah dan dirawat Bunda karena kondisi di rumah sakit kan sedang mengkhawatirkan. Jadi mohon doanya semoga Ananda Hanan segera diberi kesembuhan. Tapi walaupun sakit tetap ingin berpartisipasi dalam lomba milad PKIT Fitra Insani Doa Kedamaian. Masya Allah, syafakallah Hanan. Selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih Dafa. Masya Allah, luar biasa ini. Al-Fatih sampai buat kue ulang tahun. Masya Allah. Selanjutnya Hanifah Fitria Zahra dari B3. Selanjutnya adalah kategori terkompak. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Rinwan Rini dari Free Class. Ini adalah anak murid kita yang kembar ya, Bun. Rina Rini. Selanjutnya Muhammad Ikram Tawar dari Free Class juga. Ini Ikram dapat hadiah. Barakallah Ikram. Selanjutnya ada Ahmad Faikau dari Selanjutnya ada Alif Hafiz Amrullah dari kelas A juga. Selanjutnya ada Muhammad Abizar Al-Ghifari dari B1. Masya Allah. Selanjutnya Naila Humairah Raya dari B2. Mana Naila? Iya, barakallah Naila. Yang ketiga Ainaya Fatihatur Rahman dari B3. Naya, takbir Naya. Selanjutnya ada Jabar Afkar dari B3. Masya Allah, barakallah Jabar. Dan yang terakhir adalah Muhammad Altaf Azani dari B2. Ini kategori yang terunik. Yang pertama adalah Reza Wenzo Alfred dari kelas. Selanjutnya ada Orto Iskandar dari Free Class juga. Kelas malam lari sana juga Fatima Faras de Surya. Barakallah. Selanjutnya ada Zain Asia Dia Sutandi. Barakallah Zaya dari P1. Selanjutnya ada Akila Gamila Putri. Yeay, dari B2. Selanjutnya Yurika Laila Aye
Dari kedua, Masya Allah, barakallah, Yuri. Ada Ferry Ahmad Mubarak dari Medan. Ada Khair Gila El Marik. Barakallah. Ada dari P3 dan yang ketiga adalah dari P3. Masya Allah, barakallah. Ya, jazakallah khair. Terima kasih anak saya dan Ya Salihah. Allah, Mas. Bunda atas doanya di Milad TKIT Fitra Insani Doa Kedamaian. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaiknya dan Allah membalas pula doa dari Bunda dengan balasan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, itulah Bunda pengumuman lomba Milad TKIT Fitra Insani Doa Kedamaian. Ya, mungkin ada contoh. Ya, hadiah Bunda, untuk hadiah bisa diambil di TKIT Fitra Insani Doa Kedamaian di jam kerja ya, Bun. Jam kerja ada ini adalah kelihatan nggak, Bu Devi? Coba kamu keluar. Ya, Masya Allah, terima kasih Bu Putri. Ini adalah beberapa hadiah yang akan diberikan kepada Ananda, Saleh, dan Salihah. Ya, jadi nanti boleh diambil di TKIT Fitra Insani Doa Kedamaian di jam kerja ya, Ayah Bunda ya. Ya, atau saat pengambilan LK juga diperbolehkan. Baik, sebelum ditutup kita tonton kembali ya Bunda beberapa video dari Ananda. Ini anak-anak ini luar biasa pintar sekali. Dan ini dari Free Class. Kaisha. Waalaikumsalam, Kaisa. Nah, ini dari Zidan. Salah satu peserta terbaik dari kelas TKA atau kelas Salman Al-Farisi. Wah, Masya Allah, kumpulan dari video-video Ibu Guru. Ini caknya Ibu Guru lagi baca surat dari Zidan. Wah, Zidan mengucapkan barakallahu fi umrik TKIT Fitra Insani Kedamaian. Masih sholatnya, selamat matanya. Ngambek. Kirain vitamin ngambek. Apa vitamin apa? Ya, ini dari Syamil Khaizuran, Hah? peserta terbaik C, dari B3 Abdurrahman Au. K. Wah, Masya Allah, kreatif. Geli kakak. Sabita dari kelas B1.
Apa Minda pakai? Apa Minda pakai jilbab? Pakai jilbab. Keluar dari panen itu langsung pakai jilbab. Emang dia tuh udah mau pakai jilbab, cuman kan nggak boleh kalau dipanen. Masya Allah. Terima kasih Salihah. Dadah. Selanjutnya, ini adalah karya terbaik dari Sanu B2. Masya Allah, Yaumul Milad TKIT Fitra Insani 2. Amin ya robbal alamin. Insya Allah sedih ya Bun. Terharu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen-momen Terharu lihat yang ini, Masya Allah. Iya kakak. Dada Corona. Oh itu. Pernah lah kakak. Jeda corona kayak kamu kemarin. Panjangnya betul. Wah ini ketika anak-anak Jadi kangen ya. masih ingat-ingat. Mana kakak? Kangen field trip. Mama bukan ambil. Teman-teman kamu semuanya. Mama dan belajarnya di rumah. Masya Allah, ini saat Zoom ya, Bun? Pakai kacamata hitam dia ya. Jadi gembur Terima kasih Bu Guru. Sahabat pendidikan, terima kasih sudah menjadi guru yang kreatif. Semoga ke depan tetap semangat. Sama-sama Sanung. Videonya niat banget. Ini video terakhir ya, Bun? Karena waktunya sangat terbatas. Wah, apa yang sedang dibuat oleh Nadine? Buat apa ya Nadine ya?
Masya Allah, karya dari Nadine. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Terima kasih Nadine. Benar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bunda. Itu adalah beberapa karya terhebat dan semuanya adalah yang terbaik dan terhebat. Terima kasih banyak Ayah Bunda atas bimbingannya selama ini yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah TKIT. Kita sama-sama membangun generasi sesuai yang kita harapkan ya Bunda ya. Alhamdulillah karena kerjasama Ayah Bunda semua insya Allah kita bisa mewujudkan anak-anak yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Demikian Ayah Bunda kegiatan kita pada hari ini, parenting dan juga pengumuman lomba. Selanjutnya adalah saya kembalikan ke MC Bu Devi. Mohon maaf sebelumnya atas banyak salah kata maupun sikap. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bunda. Terima kasih kepada Bu Desna yang sudah mengumumkan lomba pada pagi hari ini. Masya Allah, barakallah untuk anak-anak semuanya. Semoga tetap happy dan tetap bersemangat di kegiatan belajar selanjutnya. Oke Bunda, demikian acara kita pada pagi hari ini. Acara Gebyar Milad TKIT Fitra Indonesia 2 Kedamaian yang ke-12. Semoga kita semua menjadi guru ya. Guru di rumah, bunda-bunda tetap semangat mendampingi anak-anak semuanya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Oke Bunda, selanjutnya kita mau foto bersama sebentar. Kita bersiap-siap ya Bunda, yang kameranya belum aktif boleh diaktifkan. Bu Putri bisa ambil videonya, Bu Putri, fotonya. Mana Bu Devi? Bu Putri bisa yang ambil video fotonya, Bu Putri. Bisa. Ya, Bunda. Kapan videonya ya Bunda? Apa? Mohon maaf ya Ibu Putri mute sebentar. Oke. Siap-siap ya, senyum semuanya. Belum. Ntar ya. Oke. Satu, yang apa pertama ya Bu? Lembar pertama dulu ya Bunda. Senyum semua Bunda. Sebentar, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, sukses untuk lembar pertama. Kita lanjut lembar kedua ya. Oke, kita save dulu. Oke, lanjut ke yang lembar kedua. Atau yang nggak tahu ya yang lembar kedua yang mana, jadi senyum aja ya Bunda ya. 1, 2, 3. Senyum yang manis.
Oke. Sudah Bu Putri? Sudah, terima kasih banyak Ayah Bunda. Ya, terima kasih Bunda dan anak-anak semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Ibu Guru, Buti. Semoga bermanfaat ya Bunda hari ini dan acara parenting hari ini. Oke, saya akhiri. Mohon maaf Bunda bila ada kesalahan dari saya pribadi dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Masih nggak bisa nggak ya? Sudah, Kaisa, Sabita. Waalaikumsalam. Kok masih ada video? Ananda, engkau mutiara surga, doaku pada yang maha kuasa. Kelak kau jadi manusia berguna untuk agama, umat dan bangsa. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beramal soleh, maslahat sesama. Berilmu, berguna, sebarkan semua. Ruku dan sujud selalu padanya. Ananda, engkau mutiara surga, doaku pada yang maha kuasa. Kelak kau jadi manusia berguna untuk agama, umat dan bangsa. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beramal soleh, maslahat sesama. Berilmu, berguna, sebarkan semua. Ruku dan sujud selalu padanya. Teladani Rasulullah, ikuti sahabat, umat terbaik sepanjang masa. Cintai mukminin, cintai mukminat, teman meniti ridho ilahi. Cintai mukminin, cintai mukminat, teman meniti ridho ilahi.